Berjumpa dengan saya Maria Sisilia dari Jakarta Santa Maria Immaculata Tabanan. Saudara-saudari yang terkasih, pemirsa Geni, hari ini kita akan merenungkan bacaan dari surat Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19 dengan tema bacaan kasih Yesus yang menguduskan. Saat ini seluruh negeri di dunia semua mengalami masa yang sama, masa dipenuhi dengan kecemasan dan kegalauan. Kecemasan dalam menjalani kehidupan, utamanya kesulitan dalam ekonomi, dan kecemasan karena adanya wabah penyakit virus corona yang melanda. Banyak orang terpaksa harus tidak bekerja karena perusahaan tutup. Segala aktivitas kegiatan dibatasi oleh pemerintah. Dan banyak juga orang yang harus bersedih karena ditinggalkan oleh keluarga terkasih, karena mereka terkena virus COVID. Kondisi was-was dan kecemasan itu pun dialami oleh Yesus, di mana dia saat akan meninggalkan murid-muridnya. Itu semua terungkap saat Yesus mendoakan pada Bapa untuk mohon perlindungan dan peliharaan agar murid-muridnya terhindar dari yang jahat. Yesus memohon kepada Bapa agar murid-muridnya dapat diperlakukan sama seperti dia diperlakukan Bapa. Yang menarik dari bacaan ini adalah Yohanes 17 ayat 19, di mana Yesus menguduskan dirinya sendiri, yakni Yesus menderita dan menerima hukuman untuk dosa yang tidak pernah dilakukannya. Apa yang terjadi pada dirinya adalah rasa cinta dan kasihnya terhadap Bapa. Yesus menjalani itu semua karena dia turut apa yang Bapa minta. Itulah tanda cinta dan kasih Yesus yang tulus pada Bapa. Jika kita sebagai pengikut Yesus, sudah selayaknya kita pun ikut teladan yang sama yang dilakukan Yesus. Mau menderita untuk mengasihi, atau mau mengasihi dalam penderitaan. Kita mau menguduskan diri kita dalam ucapan dan perilaku terhadap sesama. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan meninggalkan hal-hal duniawi. Di dalam doanya Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan orang duniawi, begitu juga murid-muridnya. Hal duniawi adalah hal yang selalu menilai segalanya dengan materi atau berharap imbalan. Perbuatan kasih hanya untuk dinilai manusia, bukan karena keinginan kasih yang menyenangkan Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk itu. Kita belajar hidup kudus dengan berlaku peduli pada sesama, kepada siapapun, tidak usah menilai siapa dia atau bagaimana dia. Menjauhkan diri dari pikiran negatif terhadap sesama dan mau berbuat membahagiakan sesama meskipun kita belum mendapatkan kebahagiaan atau mendapat perlakuan yang tidak baik. Peduli dengan mau mendengarkan curhatan atau memberikan senyuman kepada sesama, itu pun sudah memberikan kebahagiaan. Tuhan suka melihat kita melakukan itu. Tuhan senang kita bersikap dan berperilaku kasih kepada sesama. Senyumanmu dapat menolong orang-orang yang menderita. Tidak harus berpikir kita punya materi untuk menolong, tapi dengan memberikan senyuman dan peduli, mendengarkan curhatan akan penderitaan yang dialami, itu sudah banyak membantu. Mulailah saat ini kita mau berbuat kudus seperti yang Tuhan lakukan. Jika kita memang mau menjadi murid atau pengikut Tuhan yang Maha Kasih, mari kita jangan pernah takut untuk dinilai manusia. Teruslah berbuat baik meskipun tidak menerima kebaikan. Lakukanlah kebaikan untuk dapat mengasihi Tuhan, bukan untuk dinilai manusia. Inti dari bacaan ini, Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan jika memang kita mau menjadi pengikut Yesus, kita juga harus mau menderita untuk mengasihi. Dan mau terus berbuat baik meskipun kita mengalami hal yang tidak baik. Membaca firman Tuhan dan bicaralah apa yang terjadi, yang kau alami. Tuhan lebih tahu untuk dapat menyelesaikannya. Maka saat itu kita berbuat dan dapat mengasihi dengan tulus.
Jangan pernah takut untuk dinilai manusia. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan karya Tuhan dapat meluruskan hidup kita. Seluruh makhluk hidup berbahagia, itu yang Tuhan inginkan. Damai Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.